Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal trigonometri. Di sini yang perlu kalian ketahui, sudut itu dimulai ada 0 ya. 0, 30, 45, 60, 90. Kita tulis dulu. Berarti 0, 30, 45, 60, 90. Nah, di sini yang kita perlu cari, nanti kita mau mencari sin. Ya, habis sin kita cari cos. Setelah cos kita mencari tan. Ya. Di sini untuk mempermudah kalian menghafal. Tanpa menghafal tapi mengingat ya. Pahami bentuk ini. 0 di sini, 30, 45, 60, 90. Kata kuncinya itu di tengah sini. Kata kuncinya itu di 45. Untuk 45, sin sama cos itu sama. Nilainya setengah akar 2. Setengah akar 2. Nah, untuk tan itu adalah 1. Jadi, sudut istimewa di sini antara 0 sampai 90 kita ambil kata kunci di tengah-tengah yaitu 45. Setengah akar 2, setengah akar 2 untuk tan adalah 1. Selain itu, untuk mempermudah lagi, kalian lihat di sini. Untuk sin itu diakhiri dengan kata-kata m. Berarti dimulai dari 0 dan diakhiri dengan 1. Nah, untuk cos itu s diakhiri dengan kata-kata s. Berarti dimulai dengan 1. Dimulai dengan 1 dan diakhiri dengan 0. Untuk tan dimulai dari 0. Ya, tan itu kan n. Berarti 0. Habis 0 di sini sudah kata kunci sudah 1. Berarti yang paling banyak di sini tak hingga. Itu kata kuncinya itu sebenarnya ada di sini. Ya. Nah, terus untuk ngisi yang ini bagaimana? Ya, caranya begini. Untuk sin dan cos itu sama sebenarnya kuncinya. Di sini kuncinya, ya. Nah, yang dekat dengan 0 itu adalah setengah. Yang dekat dengan 1 itu adalah setengah akar 3. Sudah, berarti kalian bisa lihat ini 0, berarti sampingnya 0 berapa? Yang dekat dengan 0 itu berarti ya setengah. Nah, ini dekat berapa? Ini dekat dengan 1, berarti ini setengah akar 3. Nah, berarti ini kalau 60, oh ini dekat dengan 1, berarti setengah akar 3. Ini dekat berapa? Dekat dengan 0, berarti dekat dengan 0 setengah. Nah, lain halnya dengan tangan, ya. Tangan ini dari sini 0, habis 0 1, habis 1 tak terhingga. Angka di sini makin membesar, Untuk menghafal lebih mudahnya, untuk tangan itu tidak ada angka 2, adanya angka 3. Ya, ini makin membesar. Nah, antara sepertiga akar 3 sama akar 3 besar mana? Besar akar 3, iya enggak? Besar akar 3. Nah, berarti ini 0, 1, ini tak hingga. Berarti ini masuknya berapa? Ya, sepertiga akar 3 karena angkanya makin membesar di sini. 0, 1 tak terhingga. Berarti sepertiga akar 3 dulu, baru di sini akar 3. Gitu. Ya. Terus kita lanjut dengan sudut yang lebih dari 90 derajat. Ya. Sudut yang lebih dari 90. Kita pakai aturan ini. Nah, ini 0, ini 90, ini 90, 180, ini 270, ini 306. Dari 0 sampai 90 itu namanya kuadran pertama. 90
90 sampai 180 itu kuadran kedua. 180 sampai 270 kuadran ketiga. 270 sampai 360 kuadran keempat. Di sini kita punya aturan bahwa pada kuadran pertama all itu semua, berarti semua positif. Pada kuadran pertama, kedua, sin yang positif. Ya, berarti cos sama tangen negatif semua. Kuadran ketiga hanya tan yang positif. Berarti sin sama cos negatif. Untuk kuadran keempat, di sini cosnya positif. Cosnya positif. Cara menghafal yang mudah, kita baca dari kuadran keempat aja. Ko, tan, si, ya, kotansial. Itu berarti cos yang positif, tan positif, sin positif, ini kol positif. Ya. Di sini kita harus menggunakan rumus yang lebih kita mudah dihafal dan dikerjakan. Kita lebih mudah pakai rumus 180 sama 360. Kenapa? Karena di posisi sini 180 sama 360, kalau kita nyari sin ya tetap sin, kita nyari cos ya tetap cos. Nah, kenapa nggak pakai 90 sama 270 bisa? Tapi kalau pakai 90 sama 270, posisi sin jadi cos, posisi cos jadi sin, tangan jadi tangan. Sekarang kalau kita pakai rumus ini, kamu lihat di kuadran kedua rumusnya apa? Nah, untuk kuadran pertama dulu lah, 0 sampai 90 kita tidak usah pakai rumus. Karena dari sini 0 sampai 90 kita tidak usah pakai rumus. Karena sudut-sudut istimewa. Kalau nggak istimewa ya kita lihat kalkulator atau tabel. Ya. Di sini 90 sampai 180. Nah, pakai rumus apa? Kalau kita mau pakai rumus 180, kita mau pakai rumus 180. Nah, ini lebih dari 180 atau kurang? Karena dia ke kiri, ini berarti kurang dari 180. Di sini kurang dari alfa. Kuadran ketiga. Kalau pakai 90 bagaimana? Ya, kalau pakai 90 berarti di sini pakai rumus, bisa pakai rumus ini juga. Pakai 90 plus alfa. Tapi diingat-ingat, untuk rumus 90 plus alfa ini, sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi tan. Ya. Terus untuk kuadran 3, 180 sampai 270. Berarti kita kalau pakai rumus 180, kita menggunakan rumus apa berarti? Dia kan lebih dari 180. Berarti rumusnya 180 plus. Terus kalau kita mau pakai rumus yang ini, bisa pakai rumus 270. Tapi ingat-ingat, untuk 90 sama 270, sin jadi cos, cos jadi sin, tangan jadi tangan. Bagaimana kalau 270? Atau bisa juga 270 min, karena dia kurang dari 270. Nah, di kuadran keempat. Di kuadran keempat di sini cos yang positif. Rumusnya di sini kalau kita pakai garis sini 180 sama 360. Di posisi kuadran 4 itu nilainya kurang dari 360. Berarti kita menggunakan rumus 360 min alfa. Kalau kita mau pakai rumus ini 270 bisa. Berarti rumusnya bracket 270 plus alfa. Sekarang kita coba dalam bentuk soal. Contoh misalnya sin 120 ya.
Kosin 120 kita di kuadran mana sih? Kuadran sini ya, kuadran kedua, karena lebih dari 90 dan kurang dari 180. Berarti posisi kuadran kedua nilai sin jadi apa? Jadi positif. Dan pakai rumusnya apa? Berarti pakai rumus, kalau kita pakai rumus 180 berarti tambah apa kurang? Berarti kurang berapa? Kurang 60. Nah, berarti sin 60 ini kita langsung ambil dari sini. Sin 60. Sin 60 berapa? Sin 60 adalah setengah. Dilihat di sini dekat, di sini dimulai dari 0, 60 di sini dekat dengan 1, berarti setengah akar 3. Ini kita masih pakai rumus yang 180 sama 360. Nanti kita coba lagi menggunakan rumus 90 sama 270. Sekarang kita lihat lagi, misalnya cos 135. Kuadran berapa cos 135? Kuadran kedua, di sini posisinya 135. Berarti nilai cos apa? Di sini yang positif cuma sin. Berarti cos nilainya negatif. Cos nilainya negatif, kita tetap pakai rumus 180 min. Min berapa? 180 biar jadi 135. Berarti min 45. Sama dengan min cos 45. Cos 45 itu kata kunci. Berarti setengah akar 2. Soal berikutnya ya. Di sini misalnya kita buat cari sin 210. 210 di kuadran mana? Coba kita lihat di grafik ini. Di sini kan 210 berarti di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga yang positif itu tan. Berarti sin negatif. Berarti sin 210 adalah pakai rumus karena lebih berarti 180 plus. Plus berapa? Ya jadi 210 berarti plus 30. Berarti sama dengan min sin 30. Sin 30 berapa? Min setengah. Ya. Terus kita coba lagi tan. Tan 240. Kuadran keberapa 240? Sini kan posisinya 240 di kuadran ketiga. Nilai tan positif berarti tan ya, ini positif. Berarti rumusnya 180 ditambah 60. Tan 60. Ingat-ingat tan ya. Tan ini 1 berarti dekat dengan tan hingga 60 itu. Berarti akar 3. Nah, sekarang kita coba lagi tan 300. 300 di kuadran keberapa? Di kuadran keempat di sini. Berarti nilai tan adalah negatif. Negatif tan. Nah, di kuadran 4 rumusnya apa? Kalau kita pakai 360, berarti 360 dikurangi biar jadi 300. Dikurangi 60. Berarti min tan 60. Tan 60 sama ya. Berarti min akar 3. Nah, sekarang kita cari cos. Cos 330. Kuadran mana? 330. Kuadran keempat. Nilai cos adalah positif. Berarti kita pakai rumus 360 dikurangi 30. Berarti di sini cos 30. Cos 30 berapa? Berarti cos dimulai dari 1.
berarti di sini kan ini 1. Berarti yang dekat dengan 1 adalah setengah akar 3. Tuh. Ya, sekarang di sini kita tadi menghitung dengan rumus 180 dan 360. Sekarang kita coba dengan pakai rumus 90 plus minus alfa atau 270 plus minus alfa. Hati-hati di sini karena untuk pakai rumus ini nanti sin jadi cos dan cos jadi sin. Kita coba seperti contoh yang pertama tadi. Sin 100. Langsung aja kita contoh sini aja ya. Langsung ke contoh sin 210. 210 di kuadran mana? Di kuadran ketiga. Berarti nilai sin adalah negatif sin. Nah, tadi kita sudah pakai rumus 180. Sekarang kita coba pakai rumus yang 270. Dikurangi berapa 270? Dikurangi 60. Nah, karena kita pakai rumus 270. Ingat, kalau kita pakai rumus 270 atau 90, sin jadi cos. Berarti jadi min cos 60. Tuh. Nah, cos 60 berapa berarti? Cos 60 itu adalah sama nggak sama ini? Sama kan? Ya. Kita coba lagi soal yang berikutnya. Misalnya kita coba pakai soal yang tan 240. Kita lihat 240 di kuadran ke-3. Nilai tan adalah positif, berarti tan. Nah, kita sekarang pakai rumus 270. Biar jadi 240 kan dikurangi. Dikurangi berapa? Dikurangi 30. Berarti di sini karena kita pakai rumus 270, berarti tan jadi kotangan. Ya, kotangan 30. Nah ini, kalian untuk mencari nilai kotangan, ya, kotangan itu kebalikan daripada tangan. Kotangan itu sama aja, nanti kita jelasin di bab berikutnya, ya. Nah, di sini senilai dengan 1/tangan 30. Tangan 30 itu berapa tadi? 1/3 akar 3. Berarti dibalik. Berarti jadi 3/3. Akar di bawah itu enggak boleh. Berarti akar 3/akar 3. Berarti 3/3 dibagi 3 sama dengan akar 3. Sama enggak sama ini? Sama. Ya, sama. Jadi Bu Irma di sini lebih menyarankan kamu menggunakan rumus 180 sama 360. Nek enggak, terpaksa kamu jangan menggunakan rumus 90 atau 270. Kita coba satu lagi ya. Ya. Misalnya di sini kita coba lagi cos saja. Ya. Cos 330. Cos 330 di sini kuadran ketiga. Keempat ya. Keempat. Berarti nilainya positif. Rumusnya apa? Kita tadi sudah pakai rumus 360. Sekarang kita pakai rumus 270. 270 tambah berapa berarti? Tambah 60. Berarti sama dengan, karena di sini rumusnya pakai 270, cos jadi sin. Ingat-ingat ya. Jadi rumus ini sama ini, cos jadi sin jadi cos, tangan jadi kotan. Berarti jadi sin 60. Sin 60 berapa? Sini ya. Berarti dekat dengan 1. Berarti setengah akar 3. Sampai di sini dulu penjelasan saya.
Sampai ketemu di video selanjutnya.